Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 1101 minta maaf dan akui kesalahan. Dewa spiritual tingkat pertama. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming. Orang tua dari keluarga Huang ini memiliki tingkat kultivasi roh spiritual tingkat 1, di sebelahnya, seorang lelaki tua dari keluarga Huang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih buruk dan hanya memiliki janin spiritual yang sempurna. Namun, aura orang ini sangat kuat, jauh dari sebanding dengan janin spiritual biasa. Luming berspekulasi bahwa orang ini seharusnya telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, tetapi belum menerobos ke alam dewa roh. Dia berada pada level tersebut. Dari monster tua, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada janin spiritual biasa. Menabrak. Luming menginjak wajah Huangke, menyebabkan Huangke berteriak seperti babi yang disembelih. Kamu sangat berani. Di aula penegakan hukum, kamu mengancam akan memecat saya sebagai komandan pasukan penegak hukum. Ini hanyalah pengkhianatan dan harus dibunuh. Luming berteriak, matanya membelalak karena marah, dan wajahnya pucat. Penuh kebenaran dan janggut lebat. Telapak kakinya mengerahkan tenaga, menyebabkan wajah Huangke bergesekan dengan tanah. Ah, leluhur, selamatkan aku. Huangke berteriak dengan sedih. Binatang pemberani, cari kematian. Orang tua dari keluarga Huang yang memiliki jiwa yang sempurna berteriak, dan melangkah maju dengan momentum yang hebat, membentuk telapak tangan besar, menekan Luming. Tidak, itu adalah monster tua dengan janin spiritual yang sempurna. Ekspresi Taixing dan yang lainnya sangat berubah. Tiexing juga merupakan janin spiritual, tetapi dibandingkan dengan janin spiritual yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, kekuatan tempurnya sangat berbeda. Tapi wajah Luming tetap tenang, telapak tangannya dipegang seperti cakar, dan dia mencakar ke atas. Dengan embusan, telapak tangan kental lelaki tua itu langsung roboh, dan cakar Luming yang terkondensasi dengan energi sejati terus meraih ke arah lelaki tua itu, kecepatannya sangat cepat, dan dia meraih lelaki tua itu di tangannya dalam sekejap. Hancurkan! Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan garis keturunan tingkat dewa muncul. Dia menggunakan fusi garis keturunan dan melancarkan serangan kekerasan, mencoba menerobos cakar energi Luming yang sebenarnya, tapi sayangnya, dia tidak bergerak sama sekali. Turun untukku! Luming berteriak pelan, menarik cakarnya ke bawah, langsung menarik tubuh lelaki tua itu keluar dari udara, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Ledakan! Tanah berguncang, dan lelaki tua itu menjerit, esensi pelindung tubuhnya hancur karena keterkejutan Luming, tulang-tulang di tubuhnya retak, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dia berbaring di sana sambil berteriak, tampak seperti anjing mati. Para penonton di sekitar, termasuk orang lain di Balai Penegakan Hukum, semuanya tercengang, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Terutama para penonton yang menelan ludahnya dengan liar. Pemimpin Balai Penegakan Hukum ini sangat luar biasa. Pertama-tama, kekuatan tempurnya melampaui ekspektasi semua orang. Monster tua dengan janin spiritual yang sempurna ditarik turun dari udara dengan satu gerakan dan dihempaskan ke tanah dalam keadaan setengah mati. Sungguh luar biasa. Pertempuran kekuatannya menakjubkan. Kedua, komandan ini terlalu berani. Dia tidak hanya menggulingkan Huangke, tetapi sekarang dia juga memukuli seorang tetua keluarga Huang sampai mati. Selanjutnya, dia pasti akan menghadapi murka dewa spiritual yang kuat. Kamu binatang jahat, kamu mencari kematian. Benar saja, guru spiritual keluarga Huang sangat marah sehingga dia meraung, dan aura menakutkan meledak. Tekanan yang dalam dan seperti laut memenuhi seluruh tempat. Wajah banyak orang berubah dan mereka mundur dengan liar, tekanan untuk melakukannya terlalu kuat dan sangat menakutkan. Kematian! Dewa spiritual keluarga Huang berteriak, dan menunjuk dengan jari. Kemanapun jari itu lewat, cahaya kuning meledak, dan ruang itu berputar seperti gelombang air, dan akhirnya terkoyak. Memanggil! Sebuah jari yang menakutkan menunjuk ke arah alis Luming. Komandan yang luar biasa ini, semuanya sudah berakhir. Sebuah kata terlintas di benak semua orang. Ledakan. Tepat ketika kalimat seperti itu terlintas di benak semua orang, Luming meninju ke langit, sebuah pukulan melesat ke langit, bertabrakan dengan kekuatan jari, dan terdengar suara gemuruh yang besar,
kekuatan jari dan cahaya tinju menghilang bersamaan. Apa? Dia memblokir serangan Dewa Roh? Ada ledakan teriakan yang tak terbayangkan dari sekeliling. Sekali lagi, kekuatan tempur Lu Ming melampaui ekspektasi semua orang, dia benar-benar memblokir serangan Dewa Roh. Panglima Balai Penegakan Hukum mengedipkan matanya dan sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, Ming Lu dipindahkan ke pasukan penegakan hukum oleh Pangeran ke-8 karena dia menyinggung Pangeran ke-8. Dia mendapat kabar bahwa kekuatan tempur orang ini hanya sedikit lebih kuat dari Pangeran ke-8, dan dia ceroboh saat berkompetisi dengan Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 terluka, jadi sekuat apapun kekuatan tempurnya, itu terbatas. Saya tidak menyangka bisa memblokir serangan Dewa Roh. Sepertinya orang ini menyembunyikan kekuatannya, pikir komandan pasukan penegak hukum dalam hati. Niat membunuh melintas di mata Lu Ming, dan dia menikam lelaki tua dari keluarga Huang seperti dua tombak yang cemerlang, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu ingin menjadi seperti dia. Pada saat ini, hati Huang Jialing tidak bisa menahan tegang. Pada saat ini, dia merasakan tekanan yang sangat besar pada Lu Ming, seolah-olah menghadapi binatang buas yang menakutkan. Begitu dia menjadi gila, dia bisa mencabik-cabiknya. Perasaan ini membuatnya panik. Apa yang kamu inginkan? Huang Jialing bertanya dengan ekspresi jelek. Minta maaf di depan umum dan akui kesalahanmu, kata Lu Ming. Jangan pikirkan itu, jangan melangkah terlalu jauh, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban orang karena melepaskannya sekarang. Ekspresi Huang Jialing berubah jelek, tapi dia sudah menyerah dengan mengatakan ini. Lu Ming mencibir dan berkata, orang ini membunuh penjaga toko di kota suci tanpa alasan. Saya adalah komandan pasukan penegak hukum. Saya akan menegakkan hukum atas nama Kaisar Suci dan menangani masalah dengan tidak memihak. Anda, Huang keluarga, begitu berani sehingga kamu berani datang ke aula penegakan hukum. Apakah kamu tidak menghukum orang suci kuno? Cao Fang memperhatikan keluarga kekaisaran, tetapi bukan keluarga kerajaan Xie. Apakah kamu ingin menjungkir balikkan dunia? Dan Anda, sebagai Panglima Balai Penegakan Hukum, hanya saja Anda tidak menegakkan hukum secara tidak memihak, tetapi Anda justru membantu pihak lain menggertaknya ke Balai Penegakan Hukum. Tampaknya Anda jangan menganggap serius keluarga kerajaan sama sekali. Setiap kata Lu Ming sangat memilukan, membuat Dewa Roh keluarga Huang dan Panglima Balai Penegakan Hukum mengubah ekspresi mereka dengan liar dan menjadi sangat jelek. Lu Ming bermain besar, bermain drum, dan memberi mereka topi besar. Namun topi besar itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Saat ini, dengan begitu banyak orang di sini, jika perkataan Lu Ming sampai ke telinga keluarga kerajaan, atau bahkan telinga Kaisar Suci, mereka pasti tidak akan bisa memakannya. Walaupun Balai Penegakan Hukum sekarang hanya sebatas nama saja dan tidak ada yang benar-benar mempedulikannya, pada hakikatnya Balai Penegakan Hukum tetaplah Balai Penegakan Hukum. Sebelum tentara penegak hukum dibubarkan, maknanya sama seperti 30.000 tahun yang lalu. Lalu, ia mempunyai kekuatan untuk menegakkan hukum. Bahkan, orang lain di Balai Penegakan Hukum juga bisa memberi label seperti itu pada orang lain, karena jika masalah ini menjadi masalah besar, keluarga kerajaan pasti akan mengurusnya. Namun premisnya adalah Anda harus memiliki kekuatan. Sama seperti Lu Ming, jika dia tidak cukup kuat, dia akan ditampar sampai mati oleh anggota keluarga Huang yang berkuasa, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk dibenci. Tapi sekarang berbeda. Sekarang Lu Ming telah mengatakan apa yang dia katakan dan angkat topi. Jika mereka terus mengambil tindakan, mereka akan benar-benar menuruti kata-kata Lu Ming dan tidak menganggap serius keluarga kerajaan Xie. Setelah itu, keluarga kerajaan akankah keluarga Xie pasti akan mengambil tindakan? Kalau tidak, di manakah wajahnya? Sialan! Huang Jialing mengertakkan gigi dengan komandan pasukan penegak hukum, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Oke, masalah ini adalah kesalahan keluarga Huang saya. Saya minta maaf. Mulai sekarang, saya pasti akan memperingatkan anak-anak keluarga Huang untuk mematuhi aturan pasukan penegak hukum. Huang Jialing tidak berdaya, jadi dia hanya bisa meminta maaf pada akhirnya, lalu menatap Huang Ke, meminta Huang Ke untuk meminta maaf. Huang Ke enggan bagaimanapun caranya, tapi pada akhirnya dia hanya bisa meminta maaf. Bab 1102 Berita yang mengguncang dunia. Keluar!
Lu Ming menyebut Huang Ke dan melemparkannya ke Huang Jialingshan seperti membuang sampah. Wajah Huang Jialing sangat dingin, dia mengulurkan tangannya, meraih lelaki tua dengan janin spiritual yang telah sempurna, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hari ini, keluarga Huang benar-benar terhina. Panglima pasukan penegak hukum juga mendengus dingin dan menjauh. Orang-orang yang menonton saling memandang dengan tidak percaya. Mereka awalnya berpikir bahwa pembunuhan besar-besaran keluarga Huang mungkin akan membunuh pemimpinnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Huang yang kuat datang, tetapi pada akhirnya mereka kembali dengan aib, dan pemimpin itu tidak melukai sehelai rambut pun. Yang tidak mengejutkan semua orang tidak terduga. Komandan penegak hukum ini benar-benar hebat. Benar-benar hebat, dia adalah komandan penegak hukum paling hebat yang pernah saya lihat. Semua orang banyak berbicara. Dan para anggota pasukan penegakan hukum itu juga tidak bisa berkata-kata, mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi, itu sangat keren. 80 atau 90 anggota pasukan penegakan hukum, semuanya dengan mata cerah, merasa nyaman, sangat nyaman. Adapun Lu Ming, itu adalah suatu kekaguman. Komandanmu perkasa. Tai Xing meraung. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan pergi bekerja. Lu Ming melambaikan tangannya dan kembali ke kamar sendirian. Kerumunan bubar, tapi berita tentang komandan pengganggu di pasukan penegak hukum menyebar seperti angin puyuh, memberikan semua orang sumber percakapan tambahan saat berlatih. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di pasukan penegakan hukum selama setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir, selain berlatih, Lu Ming hanya berkeliling kota suci. Tentu saja, dia tidak benar-benar berkeliaran, tetapi berkeliaran di luar istana untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ada terlalu banyak makhluk menakutkan di istana. Dia telah masakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada banyak sekali makhluk menakutkan di istana. Ada banyak sekali keberadaan yang dapat dengan mudah membunuhnya. Bahkan ada beberapa aura yang sangat menakutkan. Sama seperti aura yang maha tinggi, mereka pasti berasal dari tokoh tingkat tertinggi. Lu Ming dapat merasakan tidak kurang dari 10 aura tersebut. Inilah yang dirasakan Lu Ming, jika dia tidak merasakannya, pasti ada sesuatu di sana. Meskipun dinasti suci kuno telah melemah, unta kurus lebih besar dari seekor kuda, saat ini, dinasti suci kuno masih menjadi penguasa terkuat di benua tengah, dan fondasinya tidak dapat diduga. Ini juga normal. Jika dia tidak kuat, dia pasti sudah lama dihancurkan oleh pasukan tuan lainnya. Banyak pasukan tuan mengawasinya dengan mata bersemangat. Dalam setengah bulan terakhir, semakin banyak orang di kota suci, karena festival nasional jutaan tahun dinasti suci kuno semakin dekat. Namun, karena insiden yang melibatkan keluarga Huang terakhir kali, beberapa kekuatan kecil tidak akan terlalu lancang, dan tidak ada hal besar yang terjadi di wilayah yurisdiksi Lu Ming. Pada hari ini, sebuah berita mengejutkan menyebar di kota suci. Kaisar Suci bermaksud memilih seorang suami untuk seorang putri pada upacara nasional jutaan tahun ini, dan dia ingin memilih seorang suami di antara para pahlawan muda generasi sekarang. Begitu berita ini keluar, rasanya seperti gempa bumi, menyebabkan guncangan di kota suci dan mengejutkan banyak orang. Kaisar Suci saat ini memiliki total 16 anak. Di antara mereka, ada 13 pangeran dan hanya 3 putri. Namun kebetulan ke-13 pangeran ditindas oleh ketiga putri tersebut, karena 2 dari 3 putri tersebut terkenal di dunia, keanggunannya tak tertandingi, dan terlalu luar biasa. Xian Yanjun, salah satu dari 5 raksasa anak muda di benua tengah, juga merupakan salah satu dari 5 keindahan di benua tengah, kecantikannya tak tertandingi dan tak tertandingi, jadi tak perlu dikatakan lagi. Ada juga seorang putri, Xian Yanlin, yang sama-sama luar biasa dan salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah, tetapi bakat seni bela dirinya sedikit lebih rendah dari Xian Yanjun, tetapi dia juga merupakan Tianjiao kelas 2. Kedua putri ini begitu luar biasa sehingga mereka membuat iri banyak orang. Legenda mengatakan bahwa ada putri lain yang merupakan yang termuda dari semua pangeran dan putri. Lulus. Sebab, putri itu adalah orang asing dari keluarga kerajaan Xie. Alien, ini kata terlarang bagi keluarga kerajaan Xie, karena keluarga kerajaan Xie lemah karena adanya alien.
Putri manakah yang akan kamu pilih sebagai suami? Semua orang sangat penasaran, tapi tidak peduli siapa putri dia telah menarik hati banyak kekuatan besar dan banyak jenius muda. Selanjutnya, semua kekuatan besar mengirimkan orang untuk menanyakan dan memastikan apakah berita tersebut benar atau salah. Lu Ming kaget saat mendengar berita itu. Siapa yang akan memilih menantu untuk sang putri? Lu Ming sangat khawatir, takut itu adalah Xianyan King. 3 hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan muncul. Hari ini, Kaisar Suci berbicara secara langsung agar orang-orang menyebarkan berita tersebut. Memang benar memilih suami untuk seorang putri, putri tersebut adalah Xian Yanlin. Terlebih lagi, pada hari festival nasional sejuta tahun, diadakan kontes arogansi muda, dan pemenang pertama akan menjadi suami Xian Yanlin, dan pada saat yang sama, dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk pencerahan dan budidaya. Mereka yang mendapat tempat kedua atau ketiga dapat mengajukan syarat kepada Kaisar Suci, dan Kaisar Suci akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk mendapatkan pencerahan. Dan mereka yang berada di peringkat ke-4 hingga ke-10 dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk belajar dan berlatih. Segera setelah berita ini keluar, kota suci menyebabkan gempa berkekuatan 10 skala Richter, mengguncang hati banyak orang. Pada saat yang sama, berita ini menyebar dengan kecepatan angin puyuh ke daratan benua tengah dan bahkan 4 wilayah. Tianjiao muda yang tak terhitung jumlahnya bergetar, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala. Beberapa orang jenius pada awalnya tidak tertarik dan bisa menikahi seorang putri, tetapi mereka tertarik pada salah satu syarat Kaisar Suci, dan mereka juga tertarik memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk belajar dan berlatih. Kaisar Suci adalah seorang kaisar, dan nilai dari salah satu kondisinya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Istana kuno Kaisar Suci bahkan lebih merupakan tempat suci untuk bercocok tanam. Legenda mengatakan bahwa di dalamnya terdapat wawasan dari Kaisar Suci dari dinasti bijak kuno. Jika Anda dapat memahaminya, Anda akan mendapatkan sesuatu, dan itu akan sangat berguna bagi mereka yang menerobos kaisar di masa depan. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno telah diwariskan selama jutaan tahun tanpa gangguan. Kaisar dari dinasti masa lalu telah muncul dalam jumlah besar tanpa gangguan, sehingga selalu tetap kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa ini terkait dengan istana kuno dari Kaisar Suci. Hal ini membuat para Tianjiao yang mendambakan jalan kaisar sangat bersemangat dan antusias. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, mereka bergegas ke kota suci. Setelah mendengar ini, Lu Ming menghela nafas lega, karena sang putri bukanlah Xian Yanqing. Tapi di saat yang sama, Lu Ming juga sangat bersemangat. Yang menggerakkan hatinya secara alami bukanlah Xian Yanlin atau memasuki istana kuno Kaisar Suci, tetapi salah satu syarat Kaisar Suci. Jika dia bisa mendapatkan tempat kedua atau ketiga, dia bisa mengajukan syarat kepada Kaisar Suci dan meminta Kaisar Suci untuk melepaskan Xian Yanqing. Memikirkan hal ini, Lu Ming telah memutuskan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Berita ini membuat dinasti suci kuno gelisah dan menjadi topik utama. Orang-orang membicarakan berita ini setiap hari dan berlangsung lama. Banyak orang juga diam-diam berspekulasi mengapa Kaisar Suci melakukan ini. Namun tidak sulit bagi orang yang cerdas untuk menebak bahwa keluarga Xie dari keluarga kerajaan ingin meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan dengan cara ini. Jenius yang bisa mendapat juara pertama dan akhirnya menikah dengan putri Xian Yanlin pastilah jenius dari kekuasaan penguasa. Dengan cara ini melalui pernikahan maka kekuatan keluarga kerajaan akan meningkat. Pada saat yang sama, membuka aula kuno Kaisar Suci juga dapat berteman dengan para arogan dan tuan itu. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Dari sini kita dapat melihat betapa lemahnya ziarah orang bijak kuno ke keluarga Xie. Bab 1103, mereka yang mengacaukan kaisar. Di tengah kebisingan, waktu berlalu hari demi hari, dan kota suci menjadi lebih hidup, dengan semakin banyak orang. Namun, kehidupan Lu Ming tidak berubah, selain berlatih setiap hari, dia mengajak orang-orang berkeliaran di kota suci. Hah? Rumah besar ini sangat aneh. Tertutup debu, tapi bagian luarnya ditutupi dengan banyak prasasti untuk menyegelnya. Di timur laut kota suci. Lu Ming memimpin orang-orang untuk berkeliling dan sampai ke sebuah rumah besar. Rumah besar ini sangat tua, megah dan megah, menempati area yang sangat luas,
namun jelas tidak berpenghuni dan terhalang oleh formasi besar. Hal ini jarang terjadi di kota suci. Tuanku, kecilkan suaramu, rumah besar ini tabu. Selain itu, Sanlin berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius, seolah dia sangat tabu. Tabu? Aku penasaran, beritahu aku. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Sanlin menunjukkan ekspresi ragu-ragu, mencicit. Katakan. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Baiklah, Tuan Komandan, saya akan memberitahu Anda melalui transmisi suara, karena rumah besar ini adalah rumah besar Xie Luan yang memberontak melawan Kaisar. Sanlin mengirimkan suara kepada Lu Ming. Kaisar Luantian Xie Luan. Apakah dia Kaisar Luantian yang menyebabkan perselisihan sipil di dinasti suci kuno 30.000 tahun yang lalu dan menyebabkan kekuatan dinasti suci kuno anjlok? Lu Ming terkejut. Benar, ini adalah rumah Kaisar Kekacauan, kata Sanlin. Oh, Sanlin, kamu sepertinya tahu banyak tentang mereka yang memberontak melawan Kaisar. Jadi tahukah kamu mengapa Kaisar pemberontak memberontak melawan keluarga kerajaan Xie? Lu Ming bertanya. Ini. Tuan Komandan, saya juga tidak sengaja membaca catatan di sebuah buku kuno. Legenda mengatakan bahwa Xie Luan, Kaisar Luantian, adalah orang asing dari keluarga Xie. Keluarga Xie, keluarga kerajaan, memiliki darah bangsawan. Garis darah yang terbangun semuanya adalah garis darah suci. Namun, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa seseorang akan membangkitkan garis darah yang sama sekali berbeda dari orang lain. Sebaliknya, dengan darah yang sangat gelap, orang seperti ini disebut alien oleh keluarga kerajaan Xie, akan dipandang rendah, dan akan ditertawakan. Kaisar Kekacauan telah tumbuh dalam segala macam ejekan dan penghinaan sejak dia masih kecil. Jadi, dia penuh kebencian terhadap keluarga kerajaan keluarga Xie, tetapi bakat Kaisar Luantian sangat kuat. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak garis keturunan yang dia bangun, semakin menakutkan bakatnya. Itu tidak ada bandingannya di dunia, jadi dia juga akan tunduk padanya nanti. Keluarga kerajaan menaruh perhatian besar pada keluarga Xie dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Kemudian, Kaisar Luantian menerobos ke ranah Kaisar. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, mengalahkan Kaisar lainnya. Pada saat itu, Kaisar Luantian akhirnya pecah. Dia dengan bawahannya, dia melancarkan pemberontakan dan berperang melawan keluarga kerajaan keluarga Xie. Meskipun para pemberontak pada akhirnya berhasil ditindas, dalam pertempuran itu, dinasti suci kuno menderita kerugian yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa banyak dewa spiritual dan makhluk tertinggi yang mati. Bahkan Kaisar banyak yang mati, dan kekuatannya telah sangat melemah sejak saat itu, dan kekuatan lain mengambil kesempatan untuk memisahkan diri, mengakibatkan situasi saat ini. Sanlin memberitahu Lu Ming catatan yang dilihatnya. Lu Ming berpikir keras. Pengalaman Kaisar Kekacauan sangat mirip dengan pengalaman Xie Nianqing, dan garis keturunan yang terbangun disebut jenis yang berbeda oleh keluarga kerajaan Xie. Itu hanya garis keturunan, tapi konyol memperlakukannya seperti ini. Xie Luan, orang yang memberontak melawan Kaisar, sangat berbakat jika orang lain tidak menertawakannya atau menindasnya ketika dia masih muda. Bagaimana dia bisa memberontak ketika dia menjadi lebih kuat nanti? Jika Anda tidak memberontak, bagaimana Anda bisa sampai ke tempat Anda sekarang? Ziarah orang bijak kuno ke keluarga Xie hanya akan menjadi lebih makmur dan berkuasa. Saya mendengar bahwa 16 putri hari ini juga terbangun dengan garis keturunan yang berbeda. Sayangnya, itu menyedihkan. Garis keturunan lainnya dipandang rendah oleh seluruh keluarga kerajaan. Terlebih lagi, setelah insiden yang melibatkan Kaisar, nasib dari garis keturunan yang berbeda bahkan lebih buruk lagi. Sebelum kemunculan Kaisar Cao Tian, jika darah alien dari keluarga kerajaan nantinya menunjukkan bakat yang kuat, keluarga kerajaan akan tetap mengolahnya, sama seperti Kaisar Cao Tian, tetapi sejak Kaisar Cao Tian, setiap kali darah alien tersebut langsung ditekan, semakin kuat bakatnya, semakin kuat pula. Itu hanyalah sebuah tabu untuk ditekan, karena mereka takut, dan mereka takut akan ada orang lain seperti Kaisar. Sanlin melanjutkan. Klik. Tinju Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Tidak peduli apa, dia ingin menyelamatkan Xie Nianqing, tidak peduli betapa sulitnya, dia harus menerobos.
Setelah itu, Luming pergi dari sini tanpa bertanya apapun. Waktu berlalu sangat cepat, dan masih ada waktu setengah bulan sebelum upacara nasional sejuta tahun. Setelah periode pelatihan ini, kultivasi Luming juga mengalami kemajuan, mencapai tahap tengah dari roh dan dewa tingkat kedua. Ini terlalu lambat. Terlalu lambat untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Luming menghela nafas. Tapi tidak mungkin, dia tidak memiliki banyak batu mentah di tubuhnya sekarang, dan batu mentah yang dibutuhkan untuk meningkatkan budidayanya di alam spiritual sungguh menakutkan. Namun konsepsi artistik langit dan bumi serta konsepsi artistik air telah membuat terobosan dan mencapai pencapaian kecil tingkat keempat. Kini hanya konsepsi artistik bumi yang belum menembus pencapaian kecil tingkat keempat. Pada hari ini, ketika Luming baru saja menyelesaikan pelatihan dan ingin berjalan-jalan, seseorang datang untuk melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi, seseorang membunuh orang di jalan, dan perang masih berlangsung. Siapa dia? Luming bertanya. Saya mendengar bahwa dia adalah murid dari sekte pedang Tianwu. Taising menjawab dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sekte pedang Tianwu, ini adalah kekuatan Tuan, dan juga kekuatan Tuan yang sangat kuat. Sekarang bagaimana caranya? Mereka tahu bahwa ketika pasukan penguasa utama berkumpul di kota suci, sesuatu akan segera terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukannya dengan tidak memihak, kata Luming. Tangani dengan tidak memihak? Komandan, lawannya berasal dari sekte pedang bela diri surgawi. Taising berteriak cemas. Apa yang terjadi dengan sekte pedang Tianwu? Jangan lupa, ini adalah kota suci, bukan sekte pedang Tianwu. Kalian, ikuti aku. Luming berteriak dingin dan melangkah keluar. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka terbang di udara, dan segera sampai di tempat kejadian, di luar sebuah restoran. Saat ini, restoran tersebut dikelilingi oleh orang-orang. Luming muncul di udara dan melihat ke bawah. Di jalan, dua orang tergeletak di tanah, darah mengalir kemana-mana, tenggorokan mereka ditutup dengan pedang, dan mereka tidak bernapas lagi. Di sisi lain dari dua tubuh tersebut, pertempuran berlanjut. 3 murid sekte pedang Tianwu yang mengenakan jubah putih sedang mengepung 3 orang. Seorang lelaki tua, 2 lelaki dan perempuan muda. Tapi ketiga orang ini bukan tandingan ketiga murid sekte pedang Tianwu. Ketiga murid sekte pedang Tianwu semuanya adalah penguasa janin spiritual tingkat kelima, mereka masih sangat muda dan termasuk generasi muda. Pada usia ini, dengan tingkat kultivasi ini, dia jelas merupakan talenta terbaik di sekte pedang Tianwu. Sedangkan untuk lelaki tua dan lelaki muda, tingkat kultivasi lelaki tua itu berada pada janin spiritual tingkat ke-7, namun tingkat kultivasi kedua pemuda dan pemudi hanya 1 atau 2 tingkat janin spiritual, ada perbedaan yang sangat besar. Meskipun lelaki tua itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ketiga murid dari sekte pedang Tianwu semuanya adalah jenius terkemuka, berjuang melampaui barisan mereka adalah hal biasa dan benar-benar menekan lelaki tua itu, membuatnya tidak dapat melawan. Hei, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani berbicara tentang benar dan salah sekte pedang Tianwu di belakang kita. Salah satu murid sekte pedang Tianwu mencibir. Kamu sekte pedang Tianwu terlalu sombong, bukankah kamu mengizinkan orang lain untuk mengobrol? Di alam rahasia Istana Suci Akademi Tianxia, Wu Chengkong dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Shaoqing. Ini adalah fakta, dan semua orang di dunia mengetahuinya. Apakah kamu akan membunuh semua orang di dunia? Wanita muda itu berkata dengan wajah keras kepala. Bab 1104 Penindasan langsung. Mata Luming bergerak, dan melalui beberapa percakapan sederhana antara kedua belah pihak, tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi. Pasti para remaja putri yang sedang membicarakan tentang apa yang terjadi di Akademi Tianxia dan tempat rahasia Rumah Suci. Di alam rahasia Rumah Suci, 2 Tianjiao terkuat dari generasi sebelumnya dari sekte pedang Tianwu dibunuh oleh Luming, dan 2 Tianjiao terkuat dari generasi ini juga dipenggal oleh Luming, karena mereka selamat karena keberuntungan. Kejadian ini sudah beredar luas, dan nama Lu Shaoqing bahkan mengejutkan Zhong Zhou. Dan wanita muda itu pasti telah membicarakan masalah ini di sini, dan setelah didengar oleh beberapa murid sekte pedang Tianwu, dengan gaya keras dari sekte pedang Tianwu, mereka secara alami mengambil tindakan.
Diam, kamu berani mengungkit masalah ini lagi. Siapa yang tahu apa arti tercela yang digunakan Lu Shaoqing untuk menyakiti kakak laki-lakiku dari sekte pedang Tianwu, dan sekarang kalian berani bergosip di sini dan mencari kematian. Bunuh! Berhenti, pasukan penegakan hukum ada di sini. Lu Ming mundur dan berteriak keras. Ketiga murid sekte pedang Tianwu menoleh untuk melihat Lu Ming, mata mereka penuh penghinaan. Sekte pedang Tianwu sedang melakukan bisnis, para pemalas sedang menunggu, keluar. Seorang murid dari sekte pedang Tianwu berteriak dengan dingin, sangat mendominasi, pasukan penegak hukum macam apa yang tidak ada di mata mereka sama sekali. Itu adalah komandan pasukan penegakan hukum yang hebat. Apakah dia berani menyentuh murid-murid sekte pedang Tianwu? Kecuali dia mati, dia tidak akan pernah berani menyentuh murid-murid sekte pedang Tianwu. Itu benar, saya tidak melihat murid-murid sekte pedang Tianwu itu, jadi mereka tidak menyukainya sama sekali. Saat ini, ada banyak orang di kerumunan sekitarnya. Dia mengenali Lu Ming, tapi tidak ada yang mengira dia berani menyentuhnya. Murid dari sekte pedang Tianwu. Pasukan penegak hukum kecil, murid dari sekte pedang bela diri surgawi? Bukankah itu mendekati kematian? Bunuh! Ketiga murid sekte pedang Tianwu mengabaikan Lu Ming dan serangan mereka menjadi semakin sengit. Energi pedang itu seperti pelangi. Orang tua dengan janin spiritual tingkat ketujuh benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa menolaknya sama sekali. Dadanya ditebas oleh cahaya pedang. Tanda pedang yang dalam muncul, dan dia hampir terbelah menjadi dua, dengan darah mengalir deras. Nona, Tuan, tolong cepat pergi! Teriak lelaki tua itu, berusaha mati-matian agar kedua pemuda dan pemudi itu segera pergi. Pergi? Tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Jika kalian berani menyebarkan rumor tentang sekte pedang Tianwu kami, kalian semua harus dibunuh. Seorang murid dari sekte pedang Tianwu berteriak dengan dingin. Dia bergoyang seperti cahaya pedang, melewati lelaki tua itu, dan berjalan menuju lelaki tua itu, wanita muda itu terbunuh. Tidak! Teriak lelaki tua itu, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana cara menyelamatkannya? Wajah wanita muda itu seputih salju. Dia hanya berada di janin spiritual tingkat pertama, tetapi lawannya berada di janin spiritual tingkat kelima. Selain itu, dia adalah seorang jenius dengan kekuatan tempur yang kuat, dan dia tidak bisa tidak menghentikannya sama sekali. Mati! Murid dari sekte pedang Tianwu menunjukkan tatapan ganas di matanya, dan cahaya pedang seperti kilat, dan dia menebas wanita muda itu. Tapi ketika cahaya pedang sudah setengah jalan, itu berhenti. Karena seseorang meraih pergelangan tangan yang memegang pedang dari belakang, pedang murid sekte pedang Tianwu tidak dapat lagi dipotong. Tentu saja Lu Ming yang meraih pergelangan tangannya. Pada saat kritis, Lu Ming muncul di depan wanita muda itu dan memblokir pedang murid sekte pedang Tianwu. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lu Ming, para murid dari sekte pedang Tianwu meledak dengan niat membunuh yang mencengangkan di mata mereka, dan berteriak, beraninya kamu, seorang petugas penegak hukum, berani menghalangi saya untuk mengambil tindakan, dan membunuh kamu dan dia juga? Energi sejati meledak. Murid sekte pedang Tianwu ini energi pedang muridnya meraung, dan tangannya yang lain menunjuk seperti pedang, menusuk tenggorokan Lu Ming. Menabrak. Lu Ming langsung menendang, memukul perut murid sekte pedang Tianwu, pria itu berteriak, tubuhnya terbang puluhan meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kamu berani melawan? Murid sekte pedang Tianwu berteriak tidak percaya, beraninya Lu Ming memukulnya kembali? Dia adalah murid dari sekte pedang Tianwu. Idiot! Lu Ming berkata dengan ringan, orang ini baru saja akan membunuhnya, bukankah normal baginya untuk melawan? Mungkinkah murid dari sekte pedang Tianwu ini begitu unggul sehingga ketika dia membunuh orang lain, tidak ada yang berani melawan? Kepalamu ditendang oleh keledai. Pada saat ini, dua murid sekte pedang Tianwu lainnya berhenti menyerang pada saat yang sama, dan memandang Lu Ming dengan bingung. Pasukan penegak hukum belaka, seperti semut, berani mengalahkan murid-murid mereka dari sekte pedang Tianwu? Mereka belum pulih. Para penonton juga tercengang, dan butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Wo Chao, komandan yang hebat ini benar-benar hebat. Dia bahkan berani melawan murid-murid sekte pedang Tianwu. Ya, itu di luar dugaanku. Ini sangat berani. Kamu sangat berani.
besar, tapi tidak punya otak, bagaimana menghadapi akibatnya? Tindakan Luming menimbulkan banyak diskusi, karena sangat mengejutkan semua orang. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Luming berani mengambil tindakan, tetapi faktanya di luar dugaan mereka. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, dua murid sekte pedang Tianwu lainnya akhirnya bereaksi. Salah satu dari mereka berteriak, dan pedang itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, membunuh Luming, mencoba untuk membunuh Luming. Luming membunuhnya dengan satu pedang. Menabrak. Tapi tetap saja tendangan Luming yang menyambutnya. Tendangan ini, seperti yang sebelumnya, juga menendang perut, cepat dan keras. Murid dari sekte pedang Tianwu berteriak, terbang dari kejauhan, dan jatuh di samping murid sebelumnya dari sekte pedang Tianwu, juga datang seekor anjing makan kengerian. Pose keduanya sama persis. Kerumunan tersentak, Luming benar-benar berani. Jika Luming tidak bisa membantu dan secara tidak sengaja memukul murid sekte pedang Tianwu sekarang, dia melakukannya dengan sengaja sekarang. Dia sama sekali tidak takut pada sekte pedang Tianwu. Anak-anak. Di antara kerumunan, petugas penegak hukum yang datang bersama Luming mengeluarkan keringat dingin di wajah mereka. Itu adalah kekacauan besar, keluh mereka dalam hati. Murid yang tersisa dari sekte pedang Tianwu terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Dengan gerakan sederhana, dia memecahkan kakak laki-laki yang hampir sekuat dia, yang membuatnya tidak berani bergerak. Nak, jika kamu berani memukul Tianjiao dari sekte pedang Tianwu kami, kamu akan dikutuk. Bukan hanya kamu, tetapi kekuatan di belakangmu, keluargamu semuanya akan hancur. Jika kamu ingin menghancurkan mereka semua, tunggu aku, hanya petugas penegak hukum, buta, tunggu aku. Murid sekte pedang Tianwu yang tersisa berteriak dengan ganas, dan kemudian ingin berbalik dan pergi. Apakah aku melepaskanmu? Luming berkata dengan ringan. Murid dari sekte pedang Tianwu membeku, memandang Luming, dan berkata, kamu, apa maksudmu? Dia akan pergi atas inisiatifnya sendiri, dan Luming masih ingin mengejarnya? Omong kosong, membunuh orang di wilayah Laozu, saya hanya ingin pergi, siapa saya? Apa itu petugas penegak hukum? Luming berteriak dan melangkah maju. Kamu jangan datang ke sini, aku, beritahu kamu, kamu sudah mati. Murid-murid sekte pedang Tianwu yang tersisa berteriak, tetapi melihat Luming terus mendekat, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dan bahkan tidak bisa berbicara. Semuanya tidak stabil. Panggilan. Luming mengusirnya. Bab 1105 jika Lu Shaoqing bisa melakukannya, saya juga bisa. Tendangan ini sangat cepat, seperti kilat. Begitu lawan bereaksi, dia ditendang di perut oleh Luming, dan terbang sambil berteriak. Dia berbaris dengan dua orang di depannya, berbaring di sana, seperti anjing untuk dimakan terlihat sial. Ah, lain-lain, kamu sudah mati. Para tetua dari sekte pedang Tianwu saya, serta Wu Chengkong dan Wu Chang ada di sini. Mereka tidak jauh. Berita akan segera menyebar. Kamu sudah mati. Pedang. Tianwu murid sekte itu berteriak, mengancam Luming. Menabrak. Luming melangkah mendekat dan menginjakkan kaki di wajahnya, menyebabkan wajahnya bergesekan dengan tanah. Wu Chengkong, Wu Chang. Mereka hanya dua sampah. Mereka dipenggal oleh Lu Shaoqing di alam rahasia rumah suci. Jika bukan karena jimat kehidupan, mereka pasti sudah lama mati. Aku akan menunggu di sini sampai dua limbah ini datang. Lu Shaoqing, jika kamu bisa membunuh, aku juga bisa membunuh. Luming menundukkan kepalanya dan menatap ketiga murid sekte pedang Tianwu, dan suara dinginnya menyebar ke seluruh penonton. Semua orang yang hadir tercengang. Komandan yang luar biasa ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya ingin menunggu Chengkong dan Wu Chang di sini untuk meniru Lu Shaoqing dan membunuh si jenius. Orang lain, Lu Shaoqing, adalah seorang jenius yang tiada tara, sebanding dengan keberadaan 5 raksasa. Bagaimana Anda, seorang petugas penegak hukum, bisa dibandingkan dengan dia? Tapi saya harus mengagumi keberanian Luming, karena Luming baru saja menginjak wajah murid sekte pedang Tianwu ini dan menunggu di sini. Dua murid lainnya dari sekte pedang Tianwu berbaring di sana, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut diinjak-injak, tetapi di dalam hati mereka,
mereka sudah sangat membenci Luming, ingin mencabik-cabik Luming. Tiexing dan yang lainnya berkeringat dingin. Taixing diam-diam berjalan ke sisi Luming, dan berkata, "Komandan, apakah melakukan ini terlalu berlebihan? Bagaimana jika suatu hari Tuan dari Sekte Wujian membunuh? Apa yang kamu takutkan? Kami adalah anggota dari Balai Penegakan Hukum, menanganinya dengan tidak memihak, dan menegakkan hukum atas nama Kaisar Suci. Saya takut pada seekor burung." Luming berkata sembarangan. Ini. Taixing dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan menunggu di sini bersama Luming. Apa yang terjadi di sini juga menyebar dengan kecepatan angin puyuh. Apa? Ada yang seperti itu? Ada komandan yang hebat, pergi dan lihat. Setelah mendengar berita itu, banyak orang langsung tidak percaya, lalu mereka sangat penasaran dan ingin menonton. Banyak murid dari kekuatan penguasa, Tianjiao, sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Selama bertahun-tahun, kekuatan keluarga kerajaan telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan tentara penegakan hukum tidak berguna. Mereka, arogansi dan murid dari kekuatan penguasa, berjalan menyamping di kota suci. Beraninya tentara penegakan hukum mengendalikan mereka, sudah terlambat untuk menjilat mereka. Kini, seseorang justru berani melawan Tianjiao dari Sekte Pedang Tianwu, yang membuat banyak orang penasaran dan buru-buru menontonnya. Di rumah Pangeran ke-8 Xie Zhen sedang minum teh di halaman ketika Xi Zheng bergegas masuk. "Si Hui, kenapa kamu terburu-buru?" Xie Zhen bertanya. "Pangeran ke-8, ini tentang Jalan Ming," kata Xi Zheng. "Oh, orang picik itu, apa dia sudah mati? Biarpun dia tidak mati, dia tidak akan bisa melewatinya kan? HMPH, dia berani menyakiti pangeran ini, bajingan bermata buta." Xie Zhen menyesap tehnya. Perlahan Tuntun berkata, "Belum mati, orang itu benar-benar berani. Beberapa waktu lalu, keluarga Huang Huangke membunuh seseorang, dan dia benar-benar menghapuskan budidaya Huangke." Jawab Xi Zheng. "Hah? Meninggalkan budidaya Huangke? Lalu keluarga Huang tidak datang untuk membunuh Minglu?" Xie Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja aku pergi. Aku pergi dengan dewa spiritual yang kuat dan monster tua dengan janin spiritual yang sempurna. Aku bahkan memanggil komandan pasukan penegak hukum, si Sendao. Jika ini masalahnya, maka Minglu belum mati?" Xie Zhen sedikit penasaran. Menurutnya, menghadapi situasi seperti itu, Minglu harus ditampar sampai mati oleh Huang Jialing. Tidak, kekuatan tempur Minglu itu luar biasa. Dia benar-benar dapat memblokir serangan Dewa Roh, dan dia bahkan menunjukkan kecerobohan Kaisar. Xi Zheng dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi terakhir kali. "Sial, Minglu ini sebenarnya memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dan bahkan menggunakan nama keluarga kerajaanku, HMPH, dia cukup beruntung bisa melarikan diri." Setelah mendengar ini, wajah Xie Zhen jelek dan dia sangat kesal. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Kamu baru saja datang terburu-buru, mengatakan bahwa itu karena Minglu. Apa yang terjadi padanya?" "Hehe, kali ini, dia dikutuk, dia benar-benar mengalahkan murid Tianwu Sekte Pedang." Xi Zheng mengatakan sesuatu tentang fakta bahwa Luming melukai seorang murid Sekte Pedang Tianwu dan sekarang sedang menunggu master dari Sekte Pedang Tianwu. "Minglu ini benar-benar berani, haha, bagaimana dia akan mati kali ini? Ayo, pertunjukan bagus seperti ini jangan sampai terlewatkan, ayo kita pergi dan melihatnya juga." Xie Zhen bangkit dengan semangat, dan bergegas menghampiri Xi Zheng. Di depan restoran di timur laut kota suci, Luming menginjak wajah murid Sekte Pedang Tianwu dan menunggu di sana dengan tenang. Di langit, semakin banyak orang datang dan memenuhi langit. "Wuchang ada di sini!" Teriakan nyaring terdengar, mengguncang seluruh tempat. Di satu arah, banyak orang memberi jalan, dan di langit sana, dua sosok muncul di udara. Salah satunya adalah Wuchang, jenius peringkat kedua dari Sekte Pedang Tianwu. Di belakang Wuchang, Xi Fang yang mengikutinya. Hal ini membuat Luming sedikit terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pasti Xi Fang yang pergi untuk melaporkan berita tersebut kepada Wuchang. Faktanya, memang demikian.
Begitu Si Fang mendengar berita bahwa Lu Ming telah melukai seorang murid sekte pedang Tianwu, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia selalu ingin berteman dengan orang berbakat seperti Wu Chang, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kini, kesempatan untuk bersikap sopan telah tiba. Tanpa ragu, dia bergegas ke kediaman Wu Chang dan menyampaikan kabar tersebut kepadanya. Benar saja, Wu Chang sangat marah dan langsung bunuh. Wu Chang berjalan sangat lambat, selangkah demi selangkah, setiap kali dia menginjak langit, langit bersenandung dan berguncang terus-menerus, seolah dia tidak tahan dengan amarah Wu Chang. Niat membunuh keluar dari mata Wu Chang, sangat dingin, dan suara sedingin es keluar. Bajingan dari Balai Penegakan Hukum, berani melukai murid-muridku dari Sekte Pedang Tianwu, bagus, bagus. Hanya kamu? Di mana? Wu Chengkong? Aku kudengar saudara-saudaramu disiksa secara menyedihkan oleh Lu Shaoqing. Aku ingin belajar dari Lu Shaoqing hari ini, aku memukulmu, tapi sayangnya hanya kamu satu-satunya. Lu Ming dengan santai menatap Wu Chang. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Penonton tercengang, komandan ini terlalu tangguh, bukan? Satu Wu Chang saja tidak cukup, apakah Anda masih ingin belajar dari Lu Shaoqing dan mengalahkan Wu Chengkong dan Wu Chang? Dia pikir dia siapa? Wu Chang adalah kelas 2 di dunia, terkenal di seluruh dunia, dan budidayanya telah mencapai alam spiritual. Untuk orang yang sombong, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan guru spiritual biasa. Lu Ming mampu benar-benar menghalangi gerakan spiritual keluarga Huang. Apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan kesombongan semacam ini? Terlalu naif. Banyak orang menggelengkan kepala, mengira komandan pengganggu ini akan mati hari ini. Tai Xing dan yang lainnya terlihat jelek, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya mengertakkan gigi dan berdiri di belakang Lu Ming. Tidak mungkin, situasi seperti ini hanya bisa bertahan. Hehe, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu menyanjungku? Wu Chang tertawa marah, dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan! Langit dan bumi bergetar, pedang itu perkasa, dan aura pedang yang membumbung ke langit menimbulkan angin dan awan, sinar cahaya yang mengerikan memancar dari tubuh Wu Chang. Setiap sinar cahaya itu seperti aura pedang. Energi pedang yang tak ada habisnya. Bab 1106, menekan Wu Chang. Di sekeliling, beberapa orang yang belum pernah melihat jenius kelas 2 beraksi tiba-tiba berubah warna. Apakah ini jenius kelas 2? Kekuatannya sungguh menakutkan. Banyak orang mundur dengan panik, takut disentuh oleh pedang Wu Chang. Ketika si jenius mengambil tindakan, mereka bisa membunuh master dengan level yang sama hanya dengan ketajamannya. Komandan ini sudah mati. Banyak orang menghela nafas ketika melihat kekuatan Wu Chang. Wu Chang sangat kuat, apa yang bisa dilakukan Lu Ming untuk menghentikannya? Kematian. Wu Chang berteriak dingin, telapak tangannya seperti pedang, cahaya meledak, membentuk cahaya pedang yang terang, menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang menerobos, dan bahkan ruang itu terkoyak, memperlihatkan retakan ruang yang gelap dan menakutkan. Tidak bagus, minggir. Di belakang Lu Ming, Tai Xing dan yang lainnya ketakutan. Menghadapi pedang yang begitu kuat, mereka merasa mustahil untuk melawannya, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah mati. Mereka berteriak dan ingin mundur, tetapi ternyata tubuh mereka diselimuti oleh kekuatan pedang yang menakutkan, sehingga sulit untuk bergerak. Sudah berakhir, aku akhirnya dibunuh oleh komandan yang tidak bisa diandalkan ini. Sebuah pikiran melintas di benak Tai Xing dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, mereka melihat tombak terkondensasi di tangan Lu Ming. Tombak itu bergetar dan berdengung, dan bahkan ruang pun bergetar. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya menemukan bahwa kekuatan pedang yang menyelimuti mereka menghilang. Ya, mereka bebas. Desir. Segera setelah itu, mereka melihat Lu Ming memegang senjata panjang dan melepaskan tembakan. Tembakan ini seperti tombak yang menyapu air, karena kemanapun tombak itu lewat, ada lapisan riak di angkasa, dan semua riak ini berkumpul di tombak. Menabrak. Tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan hanya terdengar sedikit suara, dan cahaya pedang Wu Chang hancur. Diblokir? Tiexing dan yang lainnya tercengang. Para penonton juga tercengang. Komandan hebat ini benar-benar dapat memblokir pergerakan Wu Chang. Kapan pemimpin pasukan penegakan hukum menjadi begitu kuat?
Banyak pertanyaan terlintas di benak setiap orang. Wu Chang sendiri tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa seorang bajingan dari pasukan penegak hukum benar-benar dapat memblokir pukulannya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu tetap membuatnya merasa terhina. Siapa dia? Tian Jiao kelas 2 yang terkenal di benua tengah, nomor 2 setelah keberadaan 5 raksasa muda, tidak dapat menjatuhkan pemimpin pasukan penegak hukum hanya dengan satu gerakan? Hal ini membuatnya meledak dengan niat membunuh yang lebih kuat, niat membunuh yang membara. Oke, bagus sekali. Kamu ternyata cukup cakap, tapi hari ini, nasibmu sudah hancur. Wu Chang berteriak dingin, energi pedang yang menembus tubuhnya menjadi semakin panas, energi sebenarnya terus mengalir keluar, dan akhirnya berbalik. Menjadi pedang yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya, energi pedang menebas ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming masih menembakkannya dengan ringan, mengalahkan energi pedang Wu Chang dan membuatnya tidak terlihat. Tunjukkan keahlianmu, atau itu tidak akan cukup. Lu Ming memicingkan mata ke arah Wu Chang. Sialan! Wu Chang berteriak dengan marah, pedang perang terhunus, dan pedang yang mengejutkan langit menyala, Fang Buddha ingin membelah dunia. Bunuh! Wu Chang memegang pedang di tangannya, kekuatannya sangat menakutkan, pedang itu terpotong, dan ruangnya rusak. Ya Tuhan, ini terlalu kuat, Wu Chang marah, terlalu menakutkan, kembali, kembali. Banyak orang berteriak sambil mundur dengan gila-gilaan lagi. Panggilan. Lu Ming seorang diri memegang pistol, dan tombak panjang di tangannya menebas dengan keras, berubah menjadi 1 kilometer panjangnya, dan disapu dengan cara yang kejam. Dengan benturan, energi pedang Wu Chang hancur lagi, tapi kali ini, raungannya tidak berhenti, dan senjata raksasa yang menakutkan itu terus menekan Wu Chang. Tidak mungkin. Wu Chang berteriak tidak percaya. Dalam gerakan itu, dia telah menunjukkan keterampilan bela diri tingkat dewa, tetapi dia masih dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat mempercayainya. Yang paling membuatnya tak tertahankan adalah tembakan Lu Ming ke arahnya memberinya perasaan krisis yang kuat. Bagaimana mungkin kekuatan penegakan hukum, yang mirip semut, bisa begitu kuat? Meledak, meledak. Dia meraung di dalam hatinya, meledakkan garis keturunan tingkat dewa, melakukan fusi garis keturunan, dan berubah menjadi pedang perang. Energi pedang itu sangat mengejutkan. Menekan. Lu Ming melangkah ke udara, dan tombak itu berisi kekuatan seni surgawi penekan penjara. Kekuatan tombak itu berubah dan dia menghantamkannya ke Wu Chang. Kapan? Tombak tersebut mengenai pedang perang Wu Chang, dan serangan dari pedang perang tersebut langsung dikalahkan, pedang perang tersebut bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan benturan. Pedang pertempuran meledak, memperlihatkan tubuh Wu Chang. Wajahnya seputih salju, dia muntah darah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wu Chang dikalahkan. Wu Chang sebenarnya dikalahkan. Dia dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Apakah ini masih pemimpin pasukan penegak hukum? Kenapa itu begitu kuat? Mereka yang mengira Lu Ming akan dikutuk sebelumnya hampir menggigit lidahnya dan menatap keluar, sungguh sulit dipercaya. Dan Si Fang mengira dia sedang bermimpi. Ming Lu, bukankah dia hanya berada pada janin spiritual tingkat ke-7? Bukankah dia hanya murid dari sekte senjata hitam? Bagaimana bisa begitu kuat? Tubuhnya sedikit gemetar karena ketidakpercayaan. Adapun Tiexing dan lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Ketiga murid sekte pedang Tianwu juga hampir sama, mereka ketakutan di sana dan menatap kosong ke langit. Saya pikir jenius kelas 2 dari sekte pedang Tianwu begitu kuat. Lu Ming mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wu Chang sangat marah, sangat marah hingga dia ingin melihat ke langit dan mengaum. Di masa lalu, dia memiliki bakat yang menakutkan dan kekuatan tempur yang kuat di sekte pedang Tianwu, hanya Wu Chengkong yang bisa mengalahkannya. Bahkan dalam pertarungan takdir, dia tidak kalah telak. Namun baru-baru ini, dia pertama kali dibunuh oleh Lu Shaoqing di alam rahasia Istana Suci. Jika bukan karena jimat takdir, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kini, dikalahkan oleh Panglima Kecil tentara penegak hukum adalah sebuah penghinaan besar.
Saya khawatir mulai saat ini namanya sebagai Wuchang akan menjadi bahan tertawaan dan reputasinya akan sangat merosot. Bisakah dia tidak marah atau benci? Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa Lu Shaoqing dan komandan pasukan penegak hukum di depannya adalah orang yang sama? Zarp, tunggu aku, kamu mati. Wuchang meraung, mundur dengan cepat, berencana mundur dulu. Sekarang kamu di sini, kamu ingin pergi kemana? Biarkan adik-adik yang menemanimu berbaring. Lu Ming melangkah keluar, tubuhnya seperti aliran cahaya, dan dia bergegas ke Wuchang dalam beberapa detik. Beraninya kamu! Teriak Wuchang. Lu Ming sebenarnya ingin menekannya dan berbaring di sana seperti murid lain dari sekte pedang Tianwu. Beraninya dia. Dia adalah orang sombong kedua dari sekte pedang Tianwu, dan dia benar-benar berbeda dari orang sombong lainnya. Menekan. Lu Ming tampak dingin dan melangkah ke udara. Kekuatan 9 langkah naga keluar dengan keras, dan dia melangkah menuju Wuchang dalam 7 langkah berturut-turut. Menabrak. 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 Tubuh Wuchang terguncang dengan keras. Setelah terluka, dia tidak dapat menahan diri lagi. Seluruh tubuhnya terguncang dengan keras, dan darah muncrat dari mulutnya seolah-olah bebas. Pada akhirnya, Lu Ming menginjak wajahnya dan berteriak. Dan jatuh ke tanah, terjadi kontak dekat dengan bumi, dan sebuah lubang berbentuk manusia pecah dari tanah. Bab 1107, sesepuh dari sekte pedang Tianwu dikerahkan. Menabrak. Tubuh Lu Ming jatuh, dan dia menginjak tubuh Wuchang lagi, membuatnya berteriak. Basis kultivasinya sepenuhnya disegel oleh Lu Ming, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kerumunan itu tersentak. Komandan pasukan penegak hukum itu terlalu kejam, dia justru berani menekan Wuchang, begitu sombong. Lu Ming meraih Wuchang, lalu melemparkannya, dan melemparkannya ke samping 3 murid sekte pedang Tianwu lainnya. Ketiga murid sekte pedang Tianwu saling memandang Wuchang di sampingnya, dengan ekspresi yang sangat menarik. Awalnya, mereka ditekan oleh Lu Ming, berbaring di sini seperti anjing memakan kotoran, merasa sangat terhina. Tetapi sekarang melihat Wuchang terbaring di sini, mereka segera merasa jauh lebih baik. Bahkan seorang jenius seperti Wuchang pun ditekan, berbaring di sini, mereka berbaring di sini, itu masuk akal. Ah! Wuchang melolong seperti binatang buas. Kemarahan itu, terutama ketika dia melihat mata aneh semua orang di sekitarnya, dia ingin membenturkan kepalanya sampai mati. Tentu saja, hanya memikirkannya saja, dia tidak rela mati, dia memiliki masa depan yang cerah. Mau kemana? Pada saat ini, Lu Ming memandang seseorang di langit tidak jauh dari sana. Orang ini adalah Si Fang. Melihat Wuchang pun telah ditekan, dia hampir takut untuk buang air kecil. Dia baru saja hendak menyelinap pergi ketika Lu Ming melihatnya. Senyuman yang lebih jelek daripada menangis muncul di wajahnya, dan dia berkata, Ming Lu, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Makan di dalam dan di luar, berkolusi dengan musuh asing, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Lu Ming mencibir, energi aslinya meledak, dan Sukong meraih Si Fang. Si Fang terkejut dan ingin mundur, tetapi dia merasakan kekuatan yang mengerikan menutupi dirinya, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Saat berikutnya, sebuah kekuatan menariknya ke bawah, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Oh, tidak! Serunya. Menabrak. Lu Ming mengangkat kakinya dan menginjak dantian Si Fang. Seluruh tubuh Si Fang melengkung seperti udang, lalu dia menjerit memilukan. Kultivasi saya, Anda menghancurkan kultivasi saya. Si Fang berteriak putus asa. Janin spiritual dalam dantiannya dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Ming. Hapus kultivasimu, itu hukuman, keluar. Setelah mengatakan itu, Si Fang menendang keluar, seperti bola, ditendang keluar, berubah menjadi titik hitam dan menghilang di udara. Saya tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Apakah dia akan mati karena jarak? Lu Ming tidak repot-repot memikirkannya. Oke, panennya bagus, apa yang kamu lakukan berdiri saja? Bawa mereka semua kembali ke aula penegakan hukum. Lu Ming memandang Tai Xing dan yang lainnya. Kembali ke balai penegakan hukum? Tai Xing dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi jelek. Omong kosong, kita punya modal untuk bernegosiasi dengan pihak lain ketika kita membawa mereka kembali. Kamu pikir jika kamu membiarkan mereka pergi, sekte pedang Tianwu akan melepaskannya?
Jangan diam, bawa mereka pergi. Balai Penegakan Hukum. Taising dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membawa 3 murid sekte pedang Tianwu lainnya untuk mengikuti Luming. Ada banyak kegembiraan untuk ditonton. Masalah ini pasti akan memprovokasi para tetua dari sekte pedang Tianwu. Ayo pergi dan lihat. Komandan ini sangat bagus, tetapi para tetua dari sekte pedang Tianwu mengambil tindakan. Biarkan aku lihat bagaimana dia akan berakhir. Pergi dan lihat. Ada puluhan ribu orang di sekitar, mengikuti Luming dari kejauhan menuju Balai Penegakan Hukum, dan jumlah orang semakin bertambah. Tidak lama setelah Luming dan yang lainnya pergi, Xie Zhen dan Xi Zheng bergegas. Ketika mereka mendengar bahwa Wu Chang ditekan oleh Luming, mereka tercengang dan tidak percaya. Mereka yakin Luming akan dipukuli setengah mati oleh Wu Chang, atau bahkan dibunuh di tempat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hasilnya justru kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Pergi ke Balai Penegakan Hukum. Xie Zhen membawa Xi Zheng dan bergegas menuju Balai Penegakan Hukum. Ketika Luming dan yang lainnya kembali ke Aula Penegakan Hukum bersama Wu Chang dan yang lainnya, petugas penegak hukum yang tersisa tercengang, dan kemudian, mata mereka menunjukkan kepanikan. Luming sebenarnya menekan murid-murid sekte pedang Tianwu, bahkan Wu Chang. Kami adalah tentara penegak hukum, bertindak atas nama Kaisar Suci. Apa yang kamu takutkan? Ikuti pengaturan dan pekerjaan saya. Luming berteriak, dan kemudian memerintahkan Taising dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu. Adapun Luming sendiri, dia melemparkan Wu Chang dan yang lainnya ke tanah dan berbaris. Dia mengambil kursi Grand Master dan hanya duduk di sana, memejamkan mata dan memulihkan diri. Para penonton saling memandang dengan cemas. Pemimpin pasukan penegak hukum benar-benar berani. Saat ini, dia begitu santai, duduk di kursi Grand Master dengan mata tertutup. Langit Balai Penegakan Hukum penuh dengan angka, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Berbeda dengan terakhir kali melawan keluarga Huang, kali ini melawan sekte pedang Tianwu, dan penindasan terhadap Tianjiao kelas 2 menyebabkan kejutan besar sehingga banyak orang terkejut dan bergegas untuk menonton. Xie Zhen dan Xi Zheng tiba. Bahkan ada arogansi kelas 2 dari kekuatan penguasa lainnya, dan semua orang melihat sosok Jing Kongling, Kong Xin, dan Pri Cendana. Ada juga Sui Luozi, Yin Bupo, DLL, setidaknya ada 7 atau 8 orang. Tianjiao ini takjub melihat Luming duduk di kursi guru besar dengan mata tertutup dan istirahat. Wu Chang sama terkenalnya dengan mereka, namun komandan pasukan penegak hukum yang sederhana ini begitu kuat sehingga ia mampu menekan Wu Chang, yang mengejutkan mereka. Keluarga kerajaan dari dinasti bijak kuno benar-benar memiliki latar belakang yang dalam, dan pemimpin pasukan penegak hukum yang keluar sangatlah kuat. Beberapa orang berpikir sendiri. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun dari langit. Semua orang merasakan gunung menekan tubuh mereka, dan terdengar suara gemuruh yang menakutkan dari mesin udara. Di bawah tekanan tersebut, kerumunan secara sukarela memberi jalan ke sebuah lorong, dan 3 lelaki tua melangkah keluar. Udara dengan wajah muram. Ketiga lelaki tua ini semuanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang kuno di punggung mereka. Sepertinya ada energi pedang tak terbatas yang menderu-deru di sekujur tubuh mereka. Napasnya saja sudah luar biasa. Yang akan datang. Hati semua orang bergetar. Para tetua dari sekte pedang Tianwu diberangkatkan. Saat ini, Luming juga membuka matanya dan melihat ke arah langit. 3 orang kuat dari sekte pedang Tianwu melangkah keluar dari udara, dan akhirnya berhenti di atas Aula Penegakan Hukum. Chop Suey, kamu sudah selesai, kamu sudah mati, haha, kamu sudah mati. Seru Chang gembira saat melihat ketiga lelaki tua itu datang. Menabrak. Luming berdiri, dan langsung menginjak wajah Wu Chang, menyebabkan wajahnya membentur tanah dengan keras, menggerogoti seteguk tanah. Anggota tubuhnya meronta-ronta, dan hatinya sangat sedih hingga hampir meledak. Hati para penonton juga gemetar menghadapi 3 tetua dari sekte pedang Tianwu. Luming berani melakukan ini, itu melanggar hukum. Mata ketiga laki tua itu tertuju pada Luming seperti pedang tajam. Berani! Seorang lelaki tua berteriak dengan marah, matanya sangat muram, dan memarahi. Wah, tahukah kamu siapa yang kamu kalahkan? Bukankah itu hanya beberapa sampah dari sekte pedang Tianwu? Apa?
Menurutmu ini suatu kehormatan bagimu sampah? Luming cemberut dan berkata dengan santai. Dia tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan tokoh senior dari sekte pedang Tianwu. Bab 1108 memeras sekte pedang Tianwu. Lancang. Berani. Pantas dibunuh. Ketiga lelaki tua sekte pedang Tianwu berteriak satu demi satu, mata mereka dingin, tubuh mereka dipenuhi aura pedang, dan pedang mereka kuat. Haha, itu benar-benar merugikan diri sendiri, hal rendahan ini akan hancur. Di udara, Pangeran ke-8 Xie Zhan mencibir. Nak, kamu harus bunuh diri, dan semua orang di balai penegakan hukummu harus bunuh diri. Dengan cara ini, aku akan membiarkan masalah ini berlalu, jika tidak, tidak hanya kamu, anggota keluargamu, dan kekuatan di baliknya tidak akan terjadi, bisa lepas dari tanggung jawab. Orang tua yang berbicara lebih dulu terus berbicara pada saat ini, penuh dengan rasa menyendiri dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatapan mereka menyapu Taixing dan yang lainnya, membuat Taixing dan yang lainnya merasa kedinginan dan malu. Hahaha. Tiba-tiba, Luming tertawa dan meremukkan wajah Wu Chang dengan kakinya, menyebabkan Wu Chang menjerit. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia menatap dingin ke arah lelaki tua dari sekte pedang Tianwu, dan berkata, tanggung jawab pidana. Tidak untuk dimintai pertanggungjawaban? Konyol, kualifikasi apa yang harus kamu kejar? Kamilah orangnya siapa yang harus bertanggung jawab sekarang. Para murid sekte pedang Tianwu berada di kota suci. Membunuh orang tanpa alasan di depan umum, pasukan penegak hukum kita menegakkan hukum secara tidak memihak, tetapi menggantikan Kaisar Suci saat ini untuk menegakkan hukum, tetapi kamu sekte pedang Tianwu, tetapi kamu datang ke balai penegakan hukum secara terbuka, apakah kamu tidak menganggap serius keluarga kerajaan? Apakah kamu tidak menganggap serius Kaisar Suci saat ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan? Begitu dia mengatakan ini, lelaki tua dari sekte pedang Tianwu tiba-tiba mengubah wajahnya, memandang Wu Chang yang masih di kaki Luming, wajahnya jelek. Luming melakukan keluarga kerajaan dan Kaisar Suci untuk menekan mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak memiliki keluarga kerajaan di hati mereka dan tidak menganggap serius Kaisar Suci, mereka tidak dapat mengatakannya secara langsung, lagi pula, secara nama, dinasti Suci kuno masih menguasai dunia. Selain itu, mereka masih berada di kota suci, dalam lingkup inti pengaruh dinasti suci kuno, tidak peduli betapa sombongnya sekte pedang Tianwu mereka harus takut. Nah, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi? Orang tua yang berbicara lebih dulu berkata dengan dingin dan melirik ke arah Wu Chang dan yang lainnya. Wu Chang, seorang jenius kelas 2, diharapkan dapat menantang tahta Kaisar Wu di masa depan. Jadi mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun, mereka berencana untuk menyelamatkan Wu Chang terlebih dahulu. Lepaskan mereka? Tidak apa-apa, tapi karena mereka melakukan kejahatan, mereka harus dihukum. Ayo lakukan ini. Kamu bisa menggunakan batu kasar untuk menebus orang. Ketiga sampah itu masing-masing punya 500.000 batu kasar. Wu Chang ini? Hanya 2 juta batu mentah. Luming berkata dengan tenang. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat meledak. Pemerasan, ini pemerasan Chi Guoguo. Komandan kecil pasukan penegak hukum ini sebenarnya berani memeras orang kuat dari sekte pedang Tianwu. Dia hanyalah seorang gila uang, pria pemberani yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu juga sangat marah, dan mata mereka merah karena marah. Bahkan jika mereka telah hidup selama ribuan tahun, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu berani. Pemerasan sebenarnya telah muncul di kepala mereka, sekte pedang Tianwu, dan mereka hanya mencari kematian. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Orang tua yang berbicara lebih dulu sangat marah sehingga dia tidak tahan lagi. Dengan raungan yang panjang, energi pedang yang menakutkan mengembun dan menebas ke arah Luming. 4 kali lipat roh dan dewa. Orang tua yang mengambil tindakan adalah orang kuat di tingkat keempat dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari Wu Chang. Alis Luming bersinar, dan menara kecil berwarna merah menyala muncul, dan kemudian dengan cepat bertambah besar. Menara kecil ini adalah persenjataan roh kaisar yang diperoleh Luming di alam rahasia Istana Suci. Setelah berhari-hari kondensasi, Luming awalnya menyempurnakannya.
Aura persenjataan roh kaisar di menara kecil juga telah sepenuhnya tertahan, orang luar tidak bisa merasakannya sama sekali. Mengambil kesempatan ini, Luming hanya ingin menguji kekuatan menara kecil itu. Bagaimanapun, ada prajurit spiritual berbentuk menara yang tak terhitung jumlahnya di dunia, jadi Luming tidak takut dikenali, selama dia menenangkan auranya. Luming meraih badan menara dan menghantamkannya ke arah cahaya pedang. Dengan keras, cahaya pedang dikalahkan secara langsung, dan tubuh Luming tidak bergerak sama sekali. Prajurit spiritual kaisar mengkonsumsi terlalu banyak energi nyata. Saya benar-benar tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Luming bergumam dalam hatinya. Dia telah menghabiskan banyak energi nyata pada saat itu. Kaisar Wu akan cemburu ketika melihat prajurit spiritual kaisar, dan wajar jika dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sekarang. Bergumam di mulutnya, dia menyingkirkan menara kecil itu lagi. Dia sendiri tidak puas dan yang lain terkejut. Luming sebenarnya mampu memblokir serangan dewa spiritual tingkat 4. Ini terlalu kuat. Pada saat ini, Luming sungguh tak terduga di mata semua orang. Setiap kali orang lain mengira dia telah mencapai batasnya, kekuatan yang dia tunjukkan melebihi imajinasi semua orang. Itu hanya pasukan penegak hukum. Harta karun itu bagus, tapi berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir hanya dengan harta karun itu? Orang tua dari sekte pedang Tianwu berteriak dengan marah, auranya bahkan lebih menakjubkan. Cahaya pedang melonjak hingga tingginya 10.000 meter, dan kekuatan pedangnya sangat menakutkan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, anggap aku kucing yang sakit, bunuh dia. Teriak Luming, mengembunkan tombak panjang di tangannya, dan menusukkannya ke arah murid sekte pedang Tianwu. Engah! Murid sekte pedang Tianwu berteriak dan dipakukan ke tanah oleh Luming. Luming memberitahu mereka dengan cara yang menggelegar, jangan berpikir bahwa dia tidak berani membunuh orang. Ambil batu kasar untuk menebus orang, jika tidak, aku akan membunuh mereka semua. Suara Luming sangat dingin. Kesempatan bagus untuk memeras kekayaan, Luming tidak akan melewatkannya. Kemajuan dalam menyerap energi spiritual langit dan bumi secara murni terlalu lambat. Setelah sekian lama, tingkat kultivasi Luming saat ini hanya berada di tahap tengah dewa spiritual tingkat kedua. Jika sejumlah besar batu mentah tertelan, tingkat budidayanya dapat ditingkatkan dengan cepat, saat ini ia kekurangan sumber daya. Setengah bulan lagi, Festival Nasional Jutaan Tahun akan dimulai, dan kompetisi yang ditetapkan oleh Kaisar Suci juga akan dimulai. Tujuan Luming adalah menjadi 3 besar. Untuk 3 teratas, Kaisar Suci dapat menyetujui satu syarat. Namun tidak mudah untuk mendapatkan 3 besar. Ketika Yang Potian dan Tuobasi berada di alam rahasia Istana Suci, budidaya mereka mencapai puncak dewa spiritual tingkat kedua. Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, sangat mungkin bagi mereka untuk membuat terobosan. Jika keajaiban seperti Yang Potian mencapai tingkat ketiga dewa spiritual, akan lebih sulit baginya untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, ada 5 orang jenius di benua tengah, serta Nanming dan jenius di gurun barat, tidak mudah untuk mendapatkan 3 besar. Namun, jika kultivasi Luming juga menerobos ke dewa spiritual tingkat ketiga, dia akan sangat percaya diri. Berani! Kamu binatang jahat, kamu mencari kematian. Bunuh! Luming membunuh murid sekte pedang Tianwu, benar-benar membuat ketiga tetua sekte pedang Tianwu marah. Aura menakutkan meletus, energi pedang melonjak ke langit, dan niat membunuh itu sangat dingin, sepertinya sudah tiba di musim dingin. Secara khusus, aura dari 2 lelaki tua lainnya bahkan lebih menakutkan. Mereka lebih kuat dari lelaki tua yang telah mengambil tindakan sebelumnya. Mereka pasti melampaui makhluk dewa spiritual tingkat keempat. Orang-orang kuat seperti itu ingin bergabung, dan aura mereka terlalu menakjubkan. Tolong tegakkan benderanya! Luming tiba-tiba berteriak. Bendera penegakan hukum ada di sini. Di aula penegakan hukum, Tai Xing bergegas keluar membawa bendera besar. Luming mengambilnya dan menanamnya di tanah. Ini adalah bendera besar yang panjangnya 10 meter, pada benderanya terdapat sulaman pedang, sangat tajam sehingga terlihat seperti pedang sungguhan. Namun bendera besar tersebut terlihat sangat usang bahkan tertutup debu, sepertinya sudah lama tidak digunakan. Namun begitu bendera besar dikibarkan, nafas ketiga lelaki tua sekte pedang Tianwu tiba-tiba terhenti di langit. Mereka tidak mengambil tindakan, mereka melihat bendera besar itu, ekspresi mereka berubah.
Bab 1109 Jika kamu ingin membunuhku, bunuh Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Itu adalah bendera penegakan hukum, dunia penegakan hukum, bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum yang dibuat oleh Kaisar Sage kuno di zaman kuno. Kerumunan mulai berdiskusi, dan banyak orang tampak serius. Bendera penegakan hukum ditempa pada zaman kuno ketika Kaisar Suci kuno menciptakan pasukan penegak hukum dan digunakan untuk menegakkan hukum dunia. 30.000 tahun yang lalu, dimanapun bendera penegakan hukum berkibar, semua orang ketakutan, dan intimidasinya sangat besar. Namun, setelah perang 30.000 tahun yang lalu, dinasti Suci kuno melemah dan pasukan penegak hukum tidak efektif. Bendera penegakan hukum kehilangan efek jerahnya. Tidak ada yang menggunakan bendera penegakan hukum selama bertahun-tahun. Namun saat ini, ketika bendera penegak hukum dikibarkan, masih membuat masyarakat gemetar. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan mengibarkan bendera penegakan hukum? Kamu sangat naif. Hari ini, kamu akan mati. Seorang lelaki tua berteriak sambil melangkah keluar. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan energi pedang, memotong ruang menjadi retakan. Ini adalah eksistensi yang melampaui dewa spiritual tingkat keempat, dan bahkan melampaui dewa spiritual tingkat kelima, dan itu terlalu kuat. Berani, bendera penegak hukum ada di sini. Kami adalah tentara penegak hukum. Memasang bendera penegak hukum melambangkan dinasti suci kuno, keluarga kerajaan, dan kaisar suci. Anda, sekte pedang Tianwu, jangan ambil keluarga kerajaan atau kaisar suci sama sekali serius. Apakah Anda, sekte pedang Tianwu, ingin memberontak? Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga kerajaan Xie dan menggantikan mereka? Luming berdiri tegak, dengan tombak di tangannya menempel pada Wu Punggung Chang, dan berteriak keras. Kata-kata ini menyapu seluruh tempat seperti badai, membuat ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu terlihat jelek dan serius. Topi Luming terlalu banyak dikancingkan. Langsung menuduh mereka ingin memberontak dan menghancurkan keluarga kerajaan Xie. Meskipun sekte pedang Tianwu benar-benar memiliki gagasan ini, dapatkah hal semacam ini dijelaskan dengan jelas? Terlebih lagi, sekte pedang Tianwu tidak memiliki kekuatan ini sekarang. Sekte pedang Tianwu ambisius, meremehkan keluarga kerajaan, dan meremehkan kekuasaan kekaisaran. Hari ini, Pangeran ke-8 ada di sini. Apakah Anda ingin memberontak di depan Pangeran ke-8, meremehkan kekuasaan kekaisaran, dan meremehkan keluarga Xie? Bagaimana Pangeran ke-8 bisa mentolerirmu? Pada akhirnya, Luming mengalihkan perhatiannya ke Xie Zhen. Luming telah menemukan Xie Zhen sejak lama. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke Pangeran ke-8. Wajah Xie Zhen tiba-tiba menunduk, dan dia memarahi Luming ribuan kali di dalam hatinya. Luming menggunakan dia untuk memblokir senjatanya. Tapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Luming mengibarkan bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum awalnya dibuat oleh Kaisar Sage kuno. Nenek moyangnya adalah wajah keluarga kerajaan Xie. Luming adalah anggota pasukan penegak hukum, menegakkan hukum untuk Kaisar Suci. Jika sekte pedang Tianwu ingin mengambil tindakan terhadap Luming, atau bahkan membunuhnya, itu akan menjadi tamparan bagi keluarga Xie. Keluarga kerajaan. Lebih serius lagi, itu adalah pemberontakan. Dalam keadaan seperti itu, Luming menyeretnya ke dalam air lagi. Di hadapan semua orang, jika Xie Zhen mengabaikannya atau mengabaikannya, dia tidak akan pernah bisa mentolerirnya jika itu menyebar ke telinga anggota keluarga Xie lainnya di keluarga kerajaan, atau bahkan di telinga Kaisar Suci, berkeliling. Terlebih lagi, ada lebih dari selusin pangeran saat ini yang tidak terlalu harmonis dan bertarung secara terbuka dan diam-diam jika dia tidak menanganinya dengan baik hari ini dan mempermalukan keluarga Xie dari keluarga kerajaan, tidak ada kemungkinan pangeran lain akan memanfaatkannya. Ini untuk menyerangnya. Memikirkan hal ini, Xie Zhen mengertakkan gigi dan berharap dia bisa membunuh Luming. Pangeran ke-8, apakah aku salah? Luming terus bertanya. Benar. Akhirnya, Xie Zhen mengertakkan gigi, turun dari langit, berdiri di samping Luming, menghadap ketiga lelaki tua sekte pedang Tianwu, dan berkata dengan enggan, kalian bertiga, kali ini, Komandan Minglu berkata ya, kali ini, murid-murid sekte pedang Tianwu lah yang melakukan kejahatan terlebih dahulu.
Dan aparat penegak hukum menanganinya dengan tidak memihak untuk melindungi wajah keluarga kerajaan kita. Setelah mengatakan ini, Xie Zhen merasa menjijikkan. Seperti memakan orang mati. Maus. Dia merasa sedih. Dia sangat sedih. Apa tujuannya memindahkan Luming ke pasukan penegak hukum? Bukankah itu hanya untuk membuat Luming menyinggung orang-orang dari kekuatan yang kuat ini, dan kemudian ditampar sampai mati oleh orang-orang kuat dari kekuatan yang kuat ini? Tapi sekarang, efek awal telah tercapai, tetapi tahap selanjutnya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Bukan saja Luming tidak dipukuli sampai mati, tetapi pada akhirnya, dia sebenarnya diminta untuk maju secara pribadi untuk melindungi Luming. Kata macam apa ini? Dia merasa sedih, dan dia mengertakkan giginya dengan kebencian terhadap Luming, hampir mematahkan giginya. Pangeran ke-8 benar. Dia memang pahlawan keluarga kerajaan yang luar biasa. Jika ketiga lelaki tua itu ingin membunuhku hari ini, mereka harus melangkahi tubuh Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Ayo, datanglah jika kamu punya kemampuan. Luming berteriak. Xie Zhen hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Apa maksudmu kamu harus melangkahi tubuh Pangeran ke-8 jika ingin membunuhnya? Xie Zhen sangat marah hingga dia hampir muntah darah, tetapi kali ini, dia tidak bisa menyerah. Selama dia mengertakkan gigi dan menatap ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu. Di mata orang lain, Xie Zhen memiliki rasa kebenaran dan rasa takut dalam menghadapi bahaya, mereka tidak tahu bahwa ini karena Luming sedang marah. Wajah ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu suram dan jelek. Pangeran ke-8 Xie Zhen, bukan Luming, bunuh saja dia. Xie Zhen adalah putra kandung Kaisar Suci saat ini, dan tempat ini berada di kota suci, di hadapan semua orang. Jika mereka benar-benar berani membunuh Xie Zhen, itu pasti akan memicu balas dendam keluarga Xie dari keluarga kerajaan. Dan mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan kota suci. Di antara kerumunan tersebut, banyak juga aparat penegak hukum yang datang dari balai penegakan hukum lain untuk menyaksikan kemeriahan. Kali ini darah mereka mendidih dan hati mereka sangat nyaman. Selama bertahun-tahun, orang-orang di pasukan penegak hukum terlalu pengecut dan frustrasi. Hidup lebih buruk dari seekor anjing. Ketika orang-orang berkuasa itu melakukan kejahatan, mereka tetap harus mengeluarkan batu dan harta aslinya untuk meminta pihak lain mengakui kesalahannya. Bagaimana mereka akan hidup seperti ini? Kini, melihat pemandangan ini, mereka sungguh merasa bangga dan bangga. Itu sangat keren. Tentara penegak hukum, bendera penegak hukum, penegakan hukum Kaisar Suci kontemporer. Seorang lelaki besar berteriak, melangkah keluar dari udara, dan sebuah bendera besar tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera penegakan hukum. Pada saat ini, petugas penegak hukum lain dari aula penegakan hukum memegang bendera penegakan hukum, meletakkannya di sebelah bendera penegakan hukum Luming, dan berdiri di samping Luming. Tentara penegak hukum, penegakan hukum atas nama Kaisar Suci, penegakan hukum untuk dunia. Sekelompok orang lain berteriak, bergegas keluar, dan berdiri di belakang pria besar itu. Mereka semua berasal dari lembaga penegak hukum lain, ratusan jumlahnya. Haha, ya, pasukan penegak hukum, Kaisar Suci kontemporer menegakkan hukum di seluruh dunia. Orang lain tertawa dan bergegas keluar, dan bendera penegakan hukum lainnya muncul, ditempatkan sejajar dengan dua bendera penegakan hukum pertama. Haha, aku juga di sini. Penegakan hukum di dunia. Teriak satu demi satu, pasukan penegak hukum muncul satu persatu, dan bendera penegak hukum muncul berturut-turut. Terakhir, ada 9 bendera penegak hukum yang ditempatkan berjajar, berkibar tertiup angin. Balai penegakan hukum dari segala arah di kota suci datang, mengibarkan bendera penegakan hukum dan ingin maju dan mundur bersama Luming dan yang lainnya. Ada hampir 1.000 orang berdiri di belakang Luming dan Xie Zhen, menatap dengan marah ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu di udara. Biasanya, mereka menahan dan menelan amarah mereka, tapi hari ini, mereka memberikan semuanya. Kerumunan yang menonton melihat pemandangan ini dengan kaget. 9 bendera penegak hukum dikibarkan bersama-sama. Adegan ini sudah bertahun-tahun tidak muncul. Hari ini terjadi lagi karena Luming. Sekarang, bagaimana dengan sekte pedang Tianwu? Sialan! Xie Zhen meraung dalam hatinya, tetapi dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan seumur hidup.
Ketiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu tampak murung. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Sekarang, mereka juga berada dalam dilema. Bab 1110 mundur dengan putus asa. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Jika Anda maju, Anda akan benar-benar menyinggung dinasti suci kuno. Jika Anda mundur, Anda akan kehilangan muka. Mereka memandang Luming dengan mata yang sangat dingin, penuh niat membunuh, ingin mencabik-cabik Luming. Alasan situasi ini adalah karena Luming. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, cahaya keemasan memenuhi udara di kejauhan dan melesat ke sisi ini. Kecepatannya sangat cepat bahkan melebihi reaksi orang. Banyak orang baru saja bereaksi terhadap cahaya keemasan, dan cahaya keemasan itu cahaya sudah muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya yang agung muncul di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah naga emas sejati, mahkota emas di kepalanya, dan sepatu bot emas di kakinya. Aura keagungan dan keagungannya untuk sementara dilepaskan dari tubuhnya, membuat semua orang terengah-engah, seolah-olah mereka sedang menghadapi raja manusia yang berpatroli di dunia. Paman Kaisar. Melihat pria parubaya ini, Xie Zhen berseru. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Xie Zhen memanggilnya Paman Kaisar, dan dia pasti adalah adik dari Kaisar Suci saat ini. Tokoh-tokoh besar keluarga kerajaan Xie muncul. Tentu saja. Luming tersenyum. Apa yang terjadi hari ini adalah keributan besar. Luming berharap keluarga kerajaan Xie pasti akan mengirim seseorang untuk muncul demi menjaga keagungan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, meskipun dinasti bijak kuno lemah, latar belakangnya masih ada, dan masih menjadi kekuatan terkuat di benua tengah. Paman Kekaisaran Xie Zhen melirik Xie Zhen, mengangguk dan berkata, "Kamu baik-baik saja." Kemudian dia melihat ketiga tetua dari sekte pedang Tianwu dan berkata, "Kota suci telah lama memiliki peraturan. Di kota suci, tidak jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah, jika Anda memiliki dendam, Anda dapat pergi ke medan perang. Dan tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda, tetapi membunuh orang tanpa alasan di kota suci berarti mengabaikan keagungan dinasti suci kuno. Tentara penegak hukum harus menegakkan hukum. Anda, murid dari sekte pedang Tianwu, bersalah karena secara sadar melakukan kejahatan," kata sebuah suara agung. "Keluar!" Dari mulut Paman Xie Zhen, dan menyebar ke seluruh penonton. Hati semua orang kaget, tapi kemudian mereka tiba-tiba sadar. Periode jutaan tahun dinasti bijak kuno semakin dekat, dan insidennya begitu besar. Keluarga kerajaan Xie harus menjaga martabat keluarga kerajaan. Jika mereka berkompromi di depan sekte pedang Tianwu hari ini, keluarga kerajaan akan memiliki tidak ada martabat di masa depan dan akan diinjak-injak oleh orang lain. Kedepannya pasti akan semakin lemah. Masalah hari ini, jika tidak ada masalah besar, dan orang kuat dari sekte pedang Tianwu takut akan kematian Luming dengan tamparan, maka semua ini akan berlalu begitu saja, dan tidak akan ada percikan, tetapi sekarang masalahnya sangat besar. Keluarga kerajaan Xie kita harus mendukung aparat penegak hukum. Ketiga tetua dari sekte pedang Tianwu memiliki wajah jelek, dan mereka mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk membebaskannya? Ketiga tetua dari sekte pedang Tianwu saling memandang, dan salah satu dari mereka berbicara, tampaknya mengundurkan diri. Tentara penegakan hukum secara alami memiliki aturan dari tentara penegakan hukum. Anda harus berdiskusi dengan Komandan Tentara Penegakan Hukum tentang bagaimana melakukannya, kata Paman Kaisar Paruhbaya. Aku baru saja menyebutkan syaratnya, jadi ayo lakukan seperti itu. Jika kamu bersalah, kamu akan dihukum. Luming menyipitkan matanya dan tersenyum. Ketiga tetua dari sekte pedang Tianwu tampak murung dan merenung sejenak. Salah satu tetua menunjukkan cincin penyimpanan, melambaikannya beberapa kali ke cincin penyimpanan, dan kemudian melemparkan penyimpanan itu ke Luming. Luming menangkapnya, dan perasaan spiritual menyapu, wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Mengapa 1,5 juta yuan hilang? Kamu tidak menginginkan orang ini lagi." Luming menunjuk ke murid sekte pedang Tianwu yang dipakukan sampai mati olehnya. "Dia telah dibunuh olehmu, apakah kamu masih ingin mempertahankannya?" kata seorang tetua dari sekte pedang Tianwu dengan suara yang dalam. "Mayat itu juga manusia. Jika kamu tidak menginginkan mayatnya, aku bisa membuangnya dan memberikannya kepada anjing." Luming berkata dengan ringan.
Kamu. Para tetua dari sekte pedang Tianwu memiliki niat membunuh di mata mereka, tapi Luming menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut. Pada akhirnya, sekte pedang Tianwu harus menyerah, dan demi wajah sekte pedang Tianwu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah lagi. Netizen harap diingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Keluarkan 500.000 batu kasar. Beberapa sampah, bawa pergi. Luming melambaikan tangannya, dan Wu Chang serta 3 murid sekte pedang Tianwu terbang ke udara. Seorang lelaki tua melambai dan mengambilnya, menatap Luming dengan dingin, dan berkata, "Kamu sangat baik, sangat baik. Saya harap kamu akan tinggal di kota suci dan pasukan penegak hukum selamanya." Setelah mengatakan ini, dia mendengus dingin dan berubah menjadi 3 kata cahaya. Pedang menghilang di sini. Panggilan. Panggilan. Kerumunan penonton menghela nafas panjang kali ini, dan masih ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Masalah ini sebenarnya berakhir seperti ini. Para tetua dari sekte pedang Tianwu datang untuk menyerang dengan kekuatan, tetapi pada akhirnya, mereka meninggalkan jutaan batu kasar dan pergi dengan putus asa. Tidak ada yang akan memikirkan hasil ini sebelumnya. Semua mata akhirnya tertuju pada Luming, pada pemimpin yang luar biasa ini. Hanya seorang pemimpin pasukan penegakan hukum, sebelumnya tidak ada yang menganggapnya serius, tapi sekarang, dia telah menarik perhatian semua orang. Pertama, mereka menggunakan kekuatan tempur yang kuat untuk menekan Wu Chang. Di belakang, dia bahkan memblokir serangan dari pembangkit tenaga spiritual tingkat 4. Meskipun Luming menggunakan harta karun, itu juga membuktikan kekuatan tempurnya yang kuat. Namun yang lebih penting adalah keberanian dan pikirannya. Dia berani berdiri sendiri melawan para tetua sekte pedang Tianwu, dan pandai memanfaatkan situasi. Dia meminjam kekuatan keluarga kerajaan Xie, dan bahkan meminjam kekuatan Kaisar Suci kuno yang membangun pasukan penegak hukum. Dan akhirnya membuat para tetua dari sekte pedang Tianwu mundur dengan putus asa. Aku tidak percaya semua ini berasal dari tangan pria berjanggut ini. Orang ini punya kemampuan seperti itu, jika usianya 10 tahun lebih muda, dia akan mampu bersaing dengan para pahlawan dunia. Zhen Er, ayo pergi. Di udara, Paman Parubaya itu melirik Xie Zhen, lalu mengalihkan perhatiannya ke Luming. Siapa namamu? Tanya Paman Parubaya itu. Ming Lu. Luming menjawab, tidak rendah hati atau mengucapkan sepatah kata pun. Ming Lu? Oke, kamu baik-baik saja. Paman Parubaya itu mengucapkan beberapa kata baik, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Apakah ada niat buruk terhadapku? Luming menatap ke langit dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Paman Kekaisaran Parubaya mengucapkan beberapa kata manis berturut-turut, tetapi Luming tidak merasakan kebaikan sedikit pun, melainkan merasa dengki. Setelah mengubah pikirannya beberapa kali, Luming menunjukkan cibiran di wajahnya. Dia secara kasar bisa menebak mengapa Paman Parubaya itu memusuhi dia. Saat ini, orang bijak kuno ingin membentuk aliansi dan bekerja sama dengan beberapa kekuatan penguasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi apa yang dikatakan Luming hari ini, meskipun tampaknya dia menjaga keagungan keluarga kerajaan, dia juga menyinggung sekte pedang Tianwu, dan memaksa keluarga kerajaan untuk menyinggung sekte pedang Tianwu. Di masa depan, jika keluarga kerajaan mau untuk berteman baik dengan sekte pedang Tianwu, itu akan menjadi lebih sulit. Paman Kaisar Parubaya tentu saja tidak menyukai Luming. Dalam hatinya, dia mungkin ingin menampar Luming, orang yang merepotkan, sampai mati. Luming tersenyum tipis, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun, alasan mengapa dia menyelinap ke penjaga naga kekaisaran dan kemudian bergabung dengan pasukan penegakan hukum hanya untuk menggunakan identitas ini untuk menyelidiki keberadaan Xian Yanqing. Ketika dia menemukan Xian Yanqing di masa depan, dia hanya akan menepuk pantatnya dan pergi. Siapa yang bisa menemukannya? Perkasa, perkasa dalam komando. Pada saat ini, yang paling bersemangat adalah pasukan penegak hukum. Mereka semua gemetar karena kegembiraan, seolah-olah mereka baru saja makan es semangka besar di hari-hari anjing di musim panas. Mereka biasanya sangat sedih, tetapi hari ini, mereka sangat gembira. Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan kekuatan dominan seperti sekte pedang Tianwu mengakui kekalahan di depan pasukan penegak hukum, membayar sejumlah besar batu kasar, dan pergi. Dalam keputusasaan,
Ketenangan seperti ini timbul karena rasa sedih yang berkepanjangan dan meledak secara tiba-tiba, lebih baik daripada melakukan hal lain. Taising bahkan berteriak kegirangan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.